Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal langsung masuk ke topik yang jujur aja ya, selalu jadi perdebatan panas di bursa saham kita. Kita bakal membongkar mekalika tersembunyi dari pasar saham Indonesia lewat lensa yang sering banget disalahpahami. Ingat ya, di sini kita nggak lagi nebak-nebak arah angin. Kita lagi ngelihat jejak nyata, pergerakan uang dalam jumlah masif. Jadi, siapkan fokus Anda karena kita bakal bongkar habis-habisan buku panduan orang dalam tentang apa itu sebenarnya bandarmologi. 80%. Yap, 80%. Ini bukan sekedar angka acak yang saya karang. Ini adalah win rate atau tingkat kemenangan dari seorang praktisi dan penulis buku ternama, William Hartanto, yang konsisten menggunakan metode super kontroversial ini. Coba bayangin, dari semua trading yang dia lakuin, 80% berakhir cuan alias profit. Pertanyaannya, gimana bisa sebuah metode yang sering banget dicibir orang justru ngasih akurasi setinggi ini? Nah, yang lebih menarik lagi, kenapa sih banyak orang malah antipati banget sama metode ini? Nah, ini dia, gajah di pelupuk matanya. Jujur aja, begitu dengar kata bandar, pikiran kita otomatis langsung tertuju ke hal negatif kan? Kesannya tuh kayak pasar saham diatur sama sindikat gelap, main judi pakai uang kita, atau malah sebuah penipuan. Stigma ini loh yang bikin banyak banget investor retail langsung nutup mata. Padahal kalau kita cuma muter-muter dirasa takut soal judi atau scam, kita secara nggak sadar malah nutup pintu buat salah satu metode analisis paling logis yang pernah ada. Oke, biar rapi, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas mitos dan fakta bandarmologi. Kedua, anatomi pergerakan smart money. Ketiga, kesalahan fatal investor retail. Keempat, strategi nebeng untung bandar. Dan ditutup dengan menguasai psikologi trading. Kita masuk ke bagian pertama, mitos dan fakta bandarmologi. Mari kita ungkap kebenaran di baliknya. Jadi gini, bandarmologi itu sama sekali bukan ilmu gaib atau tebak-tebakan konyol. Sederhananya, ini tuh studi klinis. Kita mengamati perilaku pasar yang dominan buat ngelacak siapa sih pihak raksasa yang lagi bermanuver. Entah itu institusi besar, reksadana, atau pemain kakap lainnya. Logikanya gini, harga saham itu nggak bisa gerak sendiri secara ajaib. Saham bergerak karena ada smart money atau uang pintar dengan nominal fantastis yang menciptakan permintaan tinggi. Nah, aliran uang inilah yang kita pelajari. Sangat logis dan masuk akal kan? Coba deh kita ibaratkan ini kayak puzzle. Analisis fundamental itu jago banget ngasih tahu kita apa saham yang bagus dari segi nilai bisnis. Terus analisis teknikal ngebantu kita nentuin kapan waktu yang pas buat masuk lewat pola di grafik. Tapi ada satu potongan puzzle yang hilang. Yap, bandarmologi. Dia ini ngejawab pertanyaan siapa? Siapa sih yang bakal ngegas saham fundamental bagus ini sampai ke target harganya? Karena sehebat apapun sahamnya, tanpa si penggerak ini, ya harganya bakal diam di tempat aja. Jadi bandarmologi ini bener-bener ngelengkapi kekosongan itu. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, anatomi pergerakan smart money. Kita bakal bedah gimana sebenarnya cara para pemain besar ini beroperasi di lapangan. Sering banget kan kita ikutan panik waktu ada headline berita perang di Timur Tengah atau Eropa Timur. Tapi ada fakta yang mengejutkan banget dari datanya William. Ternyata manuver uang raksasa di pasar kita itu jauh lebih sensitif sama isu likuiditas domestik. Contohnya kayak rebalancing index MSCI. Percaya atau enggak, dampaknya ke IHSG jauh lebih kerasa dibandingin konflik geopolitik global. Selama Indonesia nggak terlibat langsung di perang itu, efeknya ke bursa kita tuh minim banget. Smart money lebih bereaksi keras sama aliran dana asing dan data struktural dalam negeri, bukan sekedar berita panik dari luar negeri. Siklus klasik ini tuh benar-benar nunjukin betapa oportunisnya pergerakan smart money. Gini polanya. Di bulan Januari, waktu investor retail lagi panik jualan besar-besaran karena rentetan berita negatif, apa yang dilakukan pemain besar? Mereka diam-diam aja. Lalu di bulan Februari, mereka justru masuk diam-diam, mulai ngeruk dan akumulasi saham-saham diskon ini secara bertahap. Hasilnya, masuk bulan Maret pasar mentok di bawah atau bottoming, lalu tiba-tiba melesat naik berbalik arah. Para pemain dominan ini selalu ambil start lebih awal pas mayoritas orang justru lagi ketakutan. Oke, masuk ke bagian 3, kesalahan fatal investor retail. Kita bahas gimana caranya menghindari jebakan maut FOMO. Kalau kita jejerin, kontras perilakunya tuh kelihatan tajam banget. Di satu sisi, smart money ini kerjanya pakai logika murni, oportunis jati, dan selalu selangkah di depan kerumunan. Di sisi lain, nah ini nih, investor retail seringkali terlalu emosional, sangat over-optimis sama satu saham. Dan parahnya lagi, masuk ke pasar telat karena dorongan FOMO alias rasa takut ketinggalan kereta. Perbedaan fundamental dalam cara main inilah yang jadi penentu utama. Penentu antara dapetin 80% kemenangan
atau justru terus-menerus ngabisin modal? Dan ini dia rincian dosa-dosa mematikan tersebut. Kesalahan paling sering, kita tuh suka jatuh cinta sama emiten. Padahal perusahaan itu nggak punya ikatan emosional sama sekali sama kita kan? Terus kita sering kalap ngejar harga saham yang udah meroket belasan persen. Dan tahu nggak apa yang paling nyesak? Pas smart money lagi butuh pembeli buat mencairkan untung mereka di harga puncak, tebak siapa yang beli? Betul banget, retail yang lagi FOMO. Ujung-ujungnya, retail cuma meratapi nasib karena nyangkut di pucuk, dan murni cuma jadi exit liquidity buat para bandar. Lanjut ke bagian 4, nah ini yang paling ditunggu. Strategi nebeng untung bandar alias playbook agar kita bisa aman menunggangi ombak smart money. Kunci utama biar kita selamat adalah tahu kapan si pemain besar ini lagi bongkar muatan atau istilahnya distribusi. Terapkan 2 langkah gampang ini. Pertama, cek apakah harga saham yang lagi naik itu tiba-tiba mentok di titik resisten teknikal, kayak nabrak penghalang kasat mata. Kedua, pantau terus antrian bid dan offer Anda. Kalau kolom antrian itu muter terus, perputaran lotnya masif banget tapi harganya kok nggak naik-naik, wah hati-hati deh, itu pertanda jelas kalau pihak dominan lagi asyik ngejual barangnya ke retail yang lagi kelaparan. Kalau udah gitu, waktunya Anda menjauh. Terus gimana caranya kita tahu kalau tren itu masih aman buat ikutin? William ngebocorin satu aturan teknikal emasnya di sini. Pakai MA5 atau Moving Average periode 5 hari. Sesimpel ini, selama candlestick harga saham masih mantap bertahan di atas garis MA5 ini, berarti tren naik masih sangat valid. Anda tinggal ikutin arusnya. Tapi begitu harganya menembus drastis ke bawah garis itu, stop. Itu sinyal peringatan keras kalau momentum dominan kemungkinan udah habis. Sangat visual dan gampang dipahami, bukan? Nah, ini bagian yang paling memberdayakan buat kita. Kita kan sering ngeluh ya modal kita kecil. Tapi tahu nggak, di kacamata bandarmologi, modal kecil itu justru sebuah kekuatan super. Coba bayangin, pemain yang modalnya ratusan miliar, mereka tuh pusing setengah mati buat masuk keluar pasar karena aksi mereka sendiri bisa ngerusak harga dan narik perhatian. Sementara Anda, dengan portofolio yang relatif kecil, Anda bebas nyelinap masuk keluar di saham mana aja dengan mulus tanpa merusak likuiditas. Fleksibilitas absolut ini tuh bener-bener hal yang diidamkan banget sama institusi raksasa. Kita sampai di bagian terakhir, bagian 5. Menguasai psikologi trading, pertarungan antara logika dan kuda emosi. Mari kita pakai analogi ini biar lebih nancep. Anggap aja emosi Anda itu kayak seekor kuda liar. Staminanya nggak habis-habis, bereaksi secara impulsif, dan siap lari kencang tanpa arah yang jelas. Di sisi lain, Anda punya logika, yang fungsinya sebagai si penunggang kuda. Si penunggang inilah yang harusnya nentuin arah, ngatur ritme, dan pada akhirnya, mastiin keduanya selamat. Masalahnya, kalau Anda biarin si kuda emosi ngambil alih kendali cuma gara-gara ngeliat harga saham hijau yang menggiurkan, wah siap-siap aja celaka. Logika harus selalu pegang tali kekang yang kuat. Lalu gimana sih cara konkretnya biar si penunggang logika ini tetap memegang kendali? Jawabannya simpel, batasi waktu layar Anda. Serius deh, melototin grafik naik turun dari pagi sampai sore, itu cuma bakal bikin logika Anda tumpul dan ngebangunin tindakan impulsif si kuda. William membagikan aturan kewarasan ini. Fokus penuh, cukup 1 jam pas pasar buka buat observasi, dan 1 jam sebelum tutup buat sesuaikan strategi. 3 jam di tengah hari cukup pantau pasif aja. Sisa waktunya, jauhin layar Anda, kerjain hal lain, dan jaga kewarasan serta keseimbangan hidup Anda. Pada akhirnya, mempelajari metode sehebat apapun nggak bakal ada gunanya tanpa disiplin diri. Setelah Anda lihat sendiri gimana arus pergerakan uang dominan itu beroperasi, sekarang pilihan ada di tangan Anda. Saat layar trading Anda menyala esok pagi, coba tanyakan hal ini. Apakah Anda bakal maju sebagai penunggang logika yang sabar menunggangi ombak, atau Anda bakal ngebiarin diri Anda jadi kuda emosi yang berakhir merana, nyangkut di pucuk, cuma buat jadi exit liquidity para bandar? Jadikan analisis di sesi bedah kita hari ini sebagai senjata andalan Anda di pasar. Terima kasih udah belajar bareng, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.